Teman-teman, saat teduh kita edisi 63 ini berdasarkan kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 39. Apa yang harus kita lakukan saat hidup tak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Dia dipercayai ayahnya untuk mengawasi saudara-saudaranya. Dia diberi jubah maha indah yang menyimbolkan bahwa dia penerima hak kesulungan. 2 kali Yusuf bermimpi untuk menjadi yang terkemuka, melebihi saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya. Tetapi kini, nasib buruklah yang justru menimpanya. Dia dijual sebagai budak, dan dalam pasal 39 ini juga diceritakan Yusuf di penjara. Belajar dari kisah Yusuf, ketika nasib buruk menimpa orang baik, inilah pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, jalani hidupmu bersama Tuhan. Pedagang budak kemudian menjual Yusuf kepada Potifar. Potifar adalah kepala pengawal raja. Ayat yang kedua mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saya percaya ini prinsip hidup Yusuf. Hidup harus tetap berjalan. Ketika hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, hidup harus tetap berjalan. Dijual sebagai budak, hidup harus tetap berjalan. Tak ada waktu untuk menangisi nasib, tak ada ide atau pikiran untuk mengacaukan keadaan. Hidup harus tetap berjalan. Yang menarik di sini adalah bagaimana Yusuf menjalani hidupnya. Tuhan menyertainya. Yusuf menjalani hidupnya bersama Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan keberhasilan dalam setiap pekerjaan, sehingga Yusuf dipercaya majikannya untuk menjadi kepala rumah tangga. Jika hidup dijalani bersama Tuhan, orang percaya tidak akan bertanya, di manakah Tuhan saat hidupku menderita? Tuhan sedang bersama-sama memikul salib penderitaan kita. Tuhan tidak akan meringankan beban penderitaan kita, tetapi memastikan bahwa kita akan berhasil melewatinya. Karena itu, jangan jalani hidup ini dengan keluhan-keluhan, dengan kekecewaan atau kemarahan. Jalani bersama Tuhan. Kadang-kadang saat terbaik dalam hidup ini adalah saat kita ada di dalam ujian atau cobaan. Yang kedua, hadapi godaan dengan iman kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau kita punya keduanya, itu adalah blessing dalam hidup kita. Tetapi sikap manis dan elok paras juga sebuah masalah. Nyonya Potifar, istri majikannya, birahi setiap kali melihat elok paras Yusuf. Tetapi Yusuf menolaknya. Dia berkata, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, blessing Yusuf juga masalah bagi Yusuf. Tetapi Yusuf menghadapi godaan dengan iman kepada Tuhan. Tetapi ternyata godaan tidak datang hanya sekali atau sesekali. Setiap hari nyonya majikannya membujuknya. Penolakan Yusuf menjadi sebuah tantangan baginya. Maka diaturnya situasi supaya rumah tak ada siapa-siapa saat Yusuf datang untuk bekerja. Jika kata-kata gagal menggoda, sentuhan dan pelukan pastilah bisa. Ayat 12 berkata, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, jika godaan tak mempan ditolak, ini jurus pamungkasnya. Ambil langkah 1000. Tetapi sayangnya baju Yusuf tertinggal.
Tetapi sampai di sini Yusuf mampu untuk menolak godaan dengan jurus iman dan langkah 1000. Yang ketiga, temukan kekuatanmu di dalam Tuhan. Gagal menggoda Yusuf, istri Potifar memfitnahnya, katanya Yusuf berusaha untuk memperkosanya. Tetapi untunglah imannya kuat dan baju Yusuf menjadi bukti. Yusuf pun kemudian masuk ke dalam penjara. Tampaknya keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Ini bukan lagi tidak sesuai dengan harapan, tetapi ini benar-benar sebuah bencana. Tetapi Yusuf kuat menjalaninya. Ayat 21 sampai dengan 23 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf disertai Tuhan, dan dengan penyertaan Tuhan itu, Yusuf kuat, kepala penjara ditaklukkannya, sehingga Yusuf menjadi kesayangannya dan juga kepercayaannya. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan juga motivasi? Ketika keadaan tak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang pertama, jangan remehkan kemampuan diri. Rasul Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Besarnya masalahmu adalah ukuran besarnya dirimu di hadapan Tuhanmu. Hadapi bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Yang kedua, ketika keadaan tak sesuai harapan, ubahlah sudut pandang. Ukuran sukses bukanlah seberapa baiknya keadaan kita, tetapi kemampuan kita melewati berbagai cobaan dengan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Tetap semangat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.